Kalau melihat pergerakan IHSG masih terus melemah sejak pelemahan yang kemarin begitu. Tapi sebenarnya ini masih ada di momen window dressing dan bahkan sudah tercium sejak awal pekan gitu. Apakah menurut Anda ada sentimen-sentimen lain yang lebih memberatkan di saat seharusnya IHSG ini sebenarnya berada di tren positif jelang akhir tahun? Baik, saya melihat IHSG ini, turun karena saham-saham big caps ya, terutama dari perbankan. Dan kemarin, saya lihat asing itu kembali, jual lagi. Tapi yang cukup menariknya adalah kalau kita perhatikan di hari-hari ini kan ya seperti biasa diskon tanggal lembar ya. Jadi kita, memperhatikan sepertinya IHSG juga kena dampaknya. Tetapi jika kita perhatikan, secara skala yang lebih luas dari sentimen global, juga ada beberapa yang dinantikan oleh pasar ya, beberapa hari lalu ya, seperti inflasi, kemudian juga pasar tenaga kerja, dan di akhir pekan ini kita sebenarnya sudah mendapatkan data-datanya, dan memang ada cenderung, kenaikan dari, indeks konsumen Amerika ya, atau mengalami inflasi lagi, walaupun memang sesuai ekspektasi, tetapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah inflasi Amerika itu sudah di level 2,7%, kemudian inflasi intinya 3,3%. Nah, di sini inflasi inti itu, sudah di atas dari, kalau kita memperhatikan The Fed itu kan targetnya 2%-an ya, dan ini kan sudah melewati level tersebut. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh, pasar. Kemudian, juga dari pasar tenaga kerja sejauh ini, eee, masih ini ya, masih cukup ketat walaupun sebenarnya ada pendinginan begitu. Tapi kalau kita perhatikan terhadap prospek suku bunga, sebenarnya di sini pasar, sudah memproyeksikan bahwa akan ada penurunan di bulan ini. Jadi kita tinggal menanti di pekan ketiga ya, untuk bulan ini bagaimana The Fed memutuskan kebijakan suku bunganya. Karena itu yang akan menjadi penentu bahwa nanti, pasar akan merespon dengan baik atau kembali sideways gitu. Baik, Anda sendiri menilai seperti apa respon The Fed terutama setelah data-data ketenaga kerjaan Amerika Serikat ini keluar termasuk data inflasi juga? Sebenarnya untuk inflasi ini masih cukup ketat ya, kita berbicara memang ada kenaikan, tetapi di sini, pasar tenaga kerja sudah mulai mendingin, terutama, di awal pekan itu kan kita menerima tingkat pengangguran yang turun ya dari 4,2 ke 41%. Kemudian juga, tadi malam untuk, jobless claim-nya juga kembali naik begitu ya, dan itu lebih banyak dari yang diharapkan pertambahan ekspektasi pasar begitu. Jadi, saya melihat, di sini ada potensi The Fed untuk menurunkan suku bunga sekali lagi, tetapi ke depan memang sepertinya The Fed akan cenderung lebih hati-hati untuk menurunkan suku bunga. Berarti di sini mungkin akan ada switching ekspektasi dari, pelaku pasar yang tadinya berharap bahwa The Fed akan agresif menurunkan suku bunga, tapi di sini mungkin akan lebih konservatif. Nah, disitulah kemungkinan, pasar akan merespon tidak akan terlalu, agresif begitu ya. Dan bagaimana untuk pergerakan rupiah? Di mana kita lihat rupiah ini sudah hampir menyentuh 16.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Apakah Anda lihat di hari ini mungkin akan menyentuh level itu? Memang 16.000 itu menjadi resisten yang cukup ketat ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat rupiah dalam beberapa hari terakhir ini relatif stabil begitu di 15.800, 15.900 begitu. Tetapi level ini memang cukup mahal begitu, sehingga ini juga menjadi tantangan untuk beberapa emiten yang, mereka bahan bakunya memasok dari impor begitu. Jadi tentu ini perlu kita perhatikan ke depannya, karena untuk di level sekarang ini juga masih yang menjadi salah satu alasan asing ini terus keluar begitu ya. Dan ke depan bagaimana, saya rasa rupiah kita akan ada potensi penguatan ya di tahun depan, karena melihat dari pemangkasan suku bunga, biasanya jika The Fed memangkas suku bunga, maka mata uang di Asia itu kan juga akan, kembali menguat gitu, karena dolar, Amerikanya yang akan cenderung melemah begitu. Jadi selama ini, rupiah kita melemah itu ya karena memang kekuatan dari indeks dolarnya sendiri begitu. Baik, dan bicara arus dana asing yang keluar cukup deras, seperti apa Anda melihat ini akan membawa yield dari SBN 10 tahun kita di akhir tahun? Saya rasa untuk SBN kita ya masih di level yang ini ya, sebenarnya masih ada gap begitu terhadap, US ini Treasury. Treasury begitu ya. Jadi ini masih cukup baik gapnya ya, sehingga masih bisa, menjaga aliran dana masuk begitu. Tapi yang perlu diperhatikan memang dari, rupiah kita, bahkan Bank Indonesia juga kan sudah menahan suku bunga ya terakhir kali untuk menjaga rupiah kita. Jadi diharapkan semoga The Fed menurunkan lagi sehingga nanti Bank Indonesia juga punya keberanian untuk memangkas juga gitu. Baik, setelah